Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim. Saya merupakan peserta dari Jarvis Camp Batch 7, Materi Network and Security. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan yang berjudul tugas BGP Advance, di mana nantinya akan ada tiga topologi. Yang pertama ada BGP Load Share, BGP Balance, dan BGP Failure. Yang pertama, saya akan mengerjakan BGP Load Share terlebih dahulu. Kita langsung saja buka PNetLab-nya. Nah, kurang lebih topologinya adalah seperti ini. Jadi pada topologi ini, R1 memiliki dua koneksi yang yakni menuju router upstream, yaitu R2 dan R3, di mana R1 terhubung ke R2 menggunakan network 12.12.12.12.0/30, sedangkan koneksi R1 ke R3-nya menggunakan network 13.13.13.0/30. Dan R2 dan R3 akan mengiklankan network tujuan yang sama, yaitu 200.200.200.0/24. Dengan demikian, R1 akan menerima dua jalur menuju network tersebut. Kita langsung saja konfigurasi ke R1 terlebih dahulu. Terus kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Interface Ethernet. Inter. Terus kita kasih IP address-nya. Ini tadi 12.12.12.1 255 252 karena 130. Terus kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3. 1 13.13.13.1 255 255 255.252. Oke. Selanjutnya kita juga mengkonfigurasi interface yang mengarah ke VPC. Internet 0/ ini 192.168.1.1 255.255.0 karena /24. Oke, terus kita atur IP dulu. Jadi langkah yang pertama saya melakukan konfigurasi interface pada router 1. Ethernet 0/0 menggunakan alamat IP 12.12.12.1 dan terhubung ke router 2. Ethernet 01 menggunakan alamat IP 13.13.13.1 dan terhubung ke R3, sedangkan Ethernet 2 menggunakan alamat 192.168.1.1 dan terhubung ke VPC sebagai jaringan internal. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi BGP dari R1. Kita masuk ke router BGP 100 BGP router ID dengan 1.1.1.1 BGP Bespet multi BGP Bespet. Oke, terus maksimum pet hanya dua ya, petnya dua. Neighbor untuk tanggalnya 12.12.12.2 remote S 200. Oke, neighbor
kedua remote S300 exit. Oke, selanjutnya saya mengaktifkan BGP pada router 1 dengan Autonomous System Number 100. Dengan router ID pada R1 saya tetapkan menjadi 1.1.1.1. Kemudian saya mendefinisikan R2 dengan alamat 12.12.12.12.2 sebagai BGP neighbor dari S200 dan router 3 dengan alamat 13.13.13.2 sebagai neighbor dari S300. Perintah maksimum patch 2 ini digunakan agar R1 dapat menggunakan maksimal 2 jalur BGP untuk tujuan yang sama, sedangkan BGP best patch, aspect multipath relax ini digunakan agar patch dengan aspek yang berbeda tetap dapat dipertimbangkan sebagai multipath selama memenuhi persyaratan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari router 2. Nah, Oke, kita masuk ke Ethernet interface ya. Interface Ethernet 0/0 yang mengarah ke router 1. Kasih IP 12.12.12.2 ini terus exit. Terus kita exit interface. Lalu cuma 12 sampai terus loopback 0. Tuh salah lagi. Interface loopback 0. IP 200 terus 1 seperti ini, terus kita enter. Oke. Selanjutnya saya melakukan konfigurasi pada router 2. Interface Ethernet 0/0 menggunakan alamat 12.12.12.2 dan terhubung ke dalam R1. Kemudian saya membuat loopback 0 dengan alamat 200.200.200.1, di mana loopback ini berada di dalam network 200.200.200.0/24 yang nantinya akan diiklankan melalui BGP. Terus kita lanjut ke konfigurasi BGP pada router 2. BGP 2.2.2.2 terus 0 next 255 no. Ini neighbornya adalah 12 12.12.1 remote 100. Jadi pada BGP R2 saya menggunakan S200 router 2 kemudian mengiklankan network 200.200.200.0/24 melalui BGP. Kemudian neighbor R2 adalah R1 dengan alamat 12.12.12.1 Dengan konfigurasi ini nantinya R1 akan mendapatkan network 200.200.200.0/24 dari router 2. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router ketiga. Kurang lebih sama seperti di router 2 tadi. Internet 0/0 terus IP 13.12.2 terus 2.
Exit. Terus selanjutnya kita masuk ke interface loopback 0 IP 200 255.0. Terus kemudian jadi berikutnya saya melakukan konfigurasi pada router 3, di mana interface Ethernet 0/0 menggunakan alamat 13.13.13.2 yang terhubung ke R1. Kemudian saya juga membuat loopback 0 dengan alamat 200.200.200.2 yang masih berada dalam network 200.200.200.0/24. Terus kemudian kita konfigurasi BGP dari router 3. Terus BGP router ID 3.3.3.3. Kemudian network ini adalah 200. 0 match-nya adalah 255.255.255 dan 0. Oh, kelebihan. Oke. Kita neighbor-nya ada 13.1 100 seperti ini. Terus kita zip. Oke. Jadi pada router 3 saya menggunakan S300 sama seperti R2-nya tadi, di mana R3 juga mengiklankan network 200.200.200.0/24 melalui BGP. Perbedaannya adalah jalur menuju R1 menggunakan alamat 13.13.13.2. Dengan demikian, R1 sekarang memiliki dua sumber untuk network yang sama, yaitu R2 dan R1. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi VPC-nya, kita kasih IP 1.10.24/24/92 dengan gateway-nya tadi adalah 168. Oke, kita selanjutnya saya memberikan alamat IP pada VPC, di mana VPC menggunakan alamat IP yakni 192.168.1.10 dengan gateway-nya adalah 192.168.1.1, yaitu interface Ethernet 0/2 yang terhubung pada R1. Selanjutnya saya akan melakukan tes verifikasi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan pengujian BGP, saya akan memastikan seluruh interface pada router 1 berada dalam kondisi up. Kita coba kita show IP interface. Nah, di sini juga sudah terlihat hasilnya bahwa dari Ethernet 0/0 dengan IP sekian dia up, dan 0/1 juga up, dan 0/2 juga up. Kemudian saya akan melakukan ping 12.12.12.2. Nah, seperti ini. Jadi saya melakukan ping dari R1 menuju router 2 untuk memastikan koneksi antara kedua router ini berjalan dengan baik. Saya juga akan ping 13.1.3.3.2. Nah, di sini juga terlihat baik untuk konektivitasnya. 192.168.1.10. Oke, di sini juga sukses. Saya akan memverifikasi BGP neighbor menggunakan perintah show IP BGP summary. Coba cek. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini saya melakukan verifikasi BGP menggunakan perintah show IP BGP summary. Pada output ini terlihat dua neighbor yaitu 12.12.12.2 dengan S-nya adalah 200 dan 13.13.13.2 dengan S-nya adalah 300. Keduanya telah berhasil membentuk sesi BGP dan masing-masing mengirimkan satu prefix kepada R1.
Selanjutnya saya akan melakukan verifikasi BGP table menggunakan show IP BGP. Nah, seperti ini. Di sini saya melakukan verifikasi BGP table menggunakan perintah show IP BGP. Terlihat bahwa network 200.200.0/24 memiliki dua patch, yaitu 12.12.2 dan 13.13.13.2. Tanda bintang menunjukkan bahwa patch tersebut itu valid, sedangkan tanda lebih besar menunjukkan base patch, di mana di sini base patch-nya berarti adalah 12.12.12.2. Dengan demikian, R1 telah menerima dua jalur BGP menuju network tujuan yang sama. Selanjutnya saya akan melakukan verifikasi routing table. Show route, show IP route aja. Coba di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jadi di mana saya melakukan pengecekan routing table untuk memastikan apakah kedua pet BGP tersebut benar-benar digunakan oleh R1 atau tidak. Jadi pada kondisi load share yang berhasil, di mana network 200.200.200.0/24 akan memiliki dua next hop, yaitu melalui R2 pada 12.12.2 dan melalui R3 pada 13.13.2. Ini menunjukkan bahwa R1 memiliki dua jalur menuju network tujuan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa BGP load share telah berhasil dikonfigurasi, di mana R1 menerima network 200.200.200.0/24 melalui router, yaitu router 2 dan 3, dan router 2 menggunakan jalur 12.12.12.2, sedangkan R3 menggunakan jalur 13.13.13.2. Dengan konfigurasi maksimum path 2 dan multipath relax, R1 dapat mempertimbangkan kedua jalur tersebut sebagai multipath. Dengan demikian, apabila kondisi jaringan memungkinkan, traffic menuju prefix tersebut dapat dibagi menggunakan lebih dari satu jalur. Kurang lebih untuk BGP load share adalah seperti ini. Selanjutnya adalah lab yang kedua, yakni mengenai topologi BGP balance. Jadi pada topologi ini terdapat tiga router. Router 1, router 2, dan router 3. Router 1 menggunakan AS100 dan router 2 menggunakan AS200, sedangkan router 3 menggunakan AS300. Router 1 akan menjadi router utama yang terhubung ke router 2 dan router 3 menggunakan dua jalur yang berbeda. Koneksi antara router 1 dan router 2 ini menggunakan network 12.12.12.0/30, sedangkan koneksi antara router 1 dan 3 menggunakan network 13.13.13.0/30. Kemudian router 1 juga terhubung ke VPGS menggunakan network 192.168.10.0/24. R2 memiliki network tujuan yakni 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24. Begitu juga dengan router ketiga mengiklankan kedua network tersebut. Pada penerapan load balance ini, kita akan mengatur agar network 192.168.20.0/24 menggunakan jalur R2, sedangkan network 192.168.30.0/24 menggunakan jalur R3. Kita langsung saja masuk ke dalam konfigurasinya. Jadi kurang lebih untuk topologinya sama dengan itu topologi dari BGP load share tadi. Yang pertama kita konfigurasi untuk R1 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Kita akan berikan IP. Terus kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke VPC.
Oh, 255, 255. Personal. Ini. Oh, kalau kebanyakan ini. Selanjutnya kita konfigurasi BGP pada R1. Seperti ini. Selanjutnya saya mengaktifkan BGP pada router 1 menggunakan Autonomous System 100. Saya menggunakan router ID-nya adalah 1.1.1.1. Kemudian saya mendefinisikan router 2 dengan alamat 12.12.12.2 sebagai BGP neighbor dari AS200 dan juga R3 dengan alamat 13.13.13.2 juga saya definisikan sebagai BGP neighbor dengan dari AS300. Network 192.168.10.0/24 saya iklankan melalui BGP agar network VPGS juga diketahui oleh router tetangga dan tersedia jalur balik menuju VPGS. Kemudian kita akan mengkonfigurasi prefix list. Fix. Fix 30 per menit 90.9. Oke, selanjutnya saya membuat prefix list untuk menentukan network mana yang akan diberikan kebijakan tertentu. Di mana di sini prefix 20 digunakan untuk network 192.168.20.0/24, sedangkan prefix 30 digunakan untuk network 192.168.30.24. Kemudian kita akan mengkonfigurasi root map untuk router 2. Tuh, map from R20. Preference. Kemudian router map R2. Tadi 10 router map from R2. Oh, itu root map /20.
settings, 100. Berikutnya saya membuat roadmap from R2 pada sequence 10. Prefix list 20 akan dicocokkan. Jika network yang diterima adalah 192.168.20.0/24, maka local preference diberikan nilai 200, sedangkan sequence 20 menjadi jalur default dengan local preference 100. Dengan konfigurasi ini tadi, router 1 akan lebih memilih jalur router 2 untuk network 192.168.20.0/24. Kemudian saya akan mengkonfigurasi router map untuk router 3. From HIP match IP plus prefix. Set by terus terus tadi kan 20 20 set reference 100. Selanjutnya saya membuat roadmap from router 3 untuk network 192.168.30.0/24. Local preference diberikan nilai 200 melalui router 1. Dengan demikian, router 1 akan lebih memilih jalur router 3 untuk network 192.168.30.0/24. Jadi prinsip load balance pada konfigurasi ini adalah membagi pemilihan jalur berdasarkan prefix, di mana network 192.168.20.0/24 digunakan melalui diarahkan melalui R2, sedangkan network .30.0/24 diarahkan melalui router 3. Kemudian saya akan menerapkan roadmap ke NICPUR. Roadmap from R2 roadmap from R from R3 itu NICPUR from R. Kemudian roadmap tersebut saya terapkan pada BGP neighbor. Roadmap from R2 diterapkan secara inbound pada neighbor router 2, sedangkan from R3 diterapkan secara inbound pada neighbor router 3. Dengan demikian, setiap prefix yang diterima dan dari masing-masing neighbor akan diproses berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk router 2. Oke, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 1. Kita beri IP.
Oke, sudah selesai. Terus kita akan mengkonfigurasi loopback. Loopback 20, loopback 20, 92. Hmm, terus kita paste loopback 30. Oke. Hmm. Saya membuat dua interface loopback sebagai network tujuan, yakni loopback 20 menggunakan network 192.168.20.20/24 dan loopback 30 menggunakan network 192.168.30.0/24. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router BGP. BGP dari router 2. Terus BGP router ID 22 ya. Naik naik per 12.15.13.1 muat terus network 192.168.20.0 network 2.168.3.0. Kemudian saya mengaktifkan BGP pada router 2 menggunakan S200. R1 didefinisikan sebagai neighbor dengan alamat 12.12.12.1 dengan S100, terus R2 kemudian mengiklankan network 192.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 melalui BGP. Kemudian saya akan mengkonfigurasi untuk router 3. T ETH 0/0 yang mengarah ke router 1. Kita berikan IP add 13.13.13.2 5 2 ini. Terus kita setting untuk loopback interface. Back 192.168.2 ini jadi 20.2 set interface baik 30 IPF 8.30.2 yang ini jadi R3 juga memiliki dua network tujuan, yaitu 192.168.20.0/24 dan 192.168.30.0/24 juga. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi BGP pada router 3. Terus BGP router di 3 ID 3
per 13.1 14 network 192.168.20.0 SK 255 255 255 titik 30 titik 0 Max 25 ini sip. Kemudian BGP pada R3 menggunakan S300 R1 dengan alamat 13.13.13.1 menjadi BGP neighbor dan R3 mengiklankan kedua network tujuan melalui BGP. Terus kita lanjut ke konfigurasi VPGS, kita kasih IP 168 titik 10 tadi 10 titik 24 92 gateway. Di sini terakhir saya melakukan konfigurasi pada VPGS. VPGS menggunakan alamat 192.168.10.10/24 dengan gateway 192.168.10.1, yaitu interface router 1 yang terhubung langsung ke VPGS. Setelah kita mengkonfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi tes. Yang pertama kita akan memverifikasi interface-nya terlebih dahulu. So, IP interface. Di sini pertama saya memastikan seluruh interface pada R1 berada dalam kondisi up. Di sini terlihat untuk 0/0, 0/1, dan 0/2 dia kondisinya up semua dengan IP address sebagai berikut. Ini juga bisa kita cek interface. Belum save. Kita show interface brief. Nah, di sini juga untuk internal nolnya juga up, dan untuk loopback 20 dan 30 juga kondisinya up. Kita juga bisa cek di sini show interface brief. Nah, di sini pun juga sama, dia kondisinya up juga. Terus selanjutnya kita akan memverifikasi BGP. So, BGP summary. Di sini selanjutnya saya melakukan verifikasi BGP menggunakan show IP BGP summary. Di sini saya memastikan neighbor R2 dan R3 sudah terbentuk dan prefix berhasil diterima. Totalnya adalah 2, dengan S-nya adalah seperti ini, neighbornya adalah ini. Terus kemudian saya akan melakukan verifikasi show IP BGP. Nah, itu adalah kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya saya melakukan verifikasi utama menggunakan show IP BGP. Pada output ini dapat dilihat bahwa router 1 menerima network 192.168.20.0/24 dan 168.30.0/24 dari 2 jalur. Untuk network 192.168.20.0/24 jalur terbaik ditunjukkan oleh tanda bintang lebih dari menuju 12.12.12.12.2 ya, yaitu router 2. Sedangkan untuk network 192.168.30.0/24 jalur terbaik ditunjukkan oleh tanda yang sama menuju 13.13.13.2. Jadi untuk network 20.0 dia basepath-nya mengarah ke 12
T12, T12, T2, dan jika network dari 30 tadi, dia mengarah ke baseband 13, 13, 13, titik 2. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian jalur berdasarkan prefix sudah berhasil diterapkan seperti itu. Terus kemudian saya akan melakukan show IP root gitu. Nah, dari hasil routing tabel dapat dilihat bahwa network 192.120.0/24 dia menggunakan router 2 sebagai next hub di sini. Sedangkan network 192.168.30.0/24 dia menggunakan router 3 sebagai next hub-nya. Seperti itu. Terus kita yang terakhir adalah tes ping menggunakan VPC. Kita coba ping. Kita coba ping gateway-nya terlebih dahulu. Ini dia replay. Terus kita coba ping untuk ke R1-nya. R1. Ke R2 maksudnya. 68. 68. Titik 10. Titik 20. Nah, dia juga replay. Jadi berdasarkan konfigurasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan, BGP Load Balance telah berhasil diterapkan. Network 192.168.20.0/24 menggunakan jalur R2, sedangkan network 192.168.30.0/24 menggunakan jalur router 3. Hasil show IP BGP dan show IP root menunjukkan bahwa pemilihan jalur sudah sesuai dengan konfigurasi local preference yang dibuat. Selain itu, pengujian menggunakan BPJS juga menunjukkan bahwa konektivitas menuju kedua network tujuan itu berhasil. Demikian video praktikum untuk BGP load balance saya. Baik, untuk lab yang terakhir atau yang ketiga yakni lab mengenai BGP failure. Jadi pada topologi ini terdapat 3 router dan 1 VPCS. Router 1 menggunakan autonomous system 100, router 2 menggunakan autonomous system 200 dan akan digunakan sebagai jalur primary. Sedangkan router 3 menggunakan autonomous system 300 dan akan digunakan sebagai jalur backup. Router 1 terhubung ke router 2 menggunakan network 12.12.12.12.30, sedangkan router 1 terhubung ke router 3 menggunakan network 13.13.13.0/30. Router 1 juga terhubung ke VPCS dengan network 192.168.1.0/24. Untuk kebutuhan pengujian BGP, router 2 dan router 3 mengiklankan prefix 200.200.200.0/24. Kita langsung masuk saja ke konfigurasinya. Yang pertama kita konfigurasi router 1 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Dua belas, dua belas, dua belas, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3. Terus kita masuk ke interface yang mengarah ke VPCS. Exit. Selanjutnya kita akan membuat route map primary di router 1. Primary permit 10. Local preference. Oke, selanjutnya saya membuat route map dengan nama primary.
Roadmap ini digunakan untuk memberikan nilai local preference sebesar 200 terhadap jalur yang diterima dari router 2. Semakin tinggi nilai local preference, maka jalur tersebut akan lebih diprioritaskan oleh karena itu router 2 ini akan menjadi jalur utama karena nilainya sebesar 200 ya. Terus kita juga buat untuk roadmap backupnya. Backup 10 preference 90 set S pet ya tadi pet prevent terus 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 set S pet prevent. Jadi kemudian saya di sini membuat roadmap backup untuk jalur router 3. Pada jalur ini saya memberikan local reference sebesar 90 sehingga prioritasnya lebih rendah dibandingkan router 2 tadi yang memiliki 200. Selain itu saya menggunakan SPAD prepending pada jalur router 3 untuk membuat jalur tersebut terlihat lebih panjang. Dengan demikian router 3 ini dapat diposisikan sebagai jalur cadangan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi BGP router 1. BGP satu benar masih oke network neighbornya 12 dua remote S200 ini neighbor 12.12.12.2 roadmap-nya nanti primer in itu neighbor oke. Terus kita neighbor lagi 12.13.12.2 buat S-nya adalah 300. Terus neighbor lagi 13.13.15 roadmap backup in berlagi 13.13.13.2 roadmap backup seperti ini. Terus kita exit ini buat penyulit. Oke. Selanjutnya saya mengaktifkan proses BGP pada router 1 menggunakan Autonomous System 100. Kemudian saya membuat dua BGP neighbor, di mana neighbor pertama adalah 12.12.12.2 yang merupakan router 2 dengan AS 200. Jadi jalur ini menggunakan roadmap primary. Sedangkan untuk neighbor kedua adalah 13.13.13.2 yang merupakan router 3 dengan AS 300. Jalur ini menggunakan roadmap backup. Dengan konfigurasi tersebut, router 1 memiliki dua jalur menuju prefix yang sama, tetapi R2 memiliki prioritas yang lebih tinggi karena nilainya tadi lebih besar. Selanjutnya kita lanjut mengkonfigurasi untuk router 2-nya. Ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 1. No issue. Sip. Terus kita juga mengatur interface
loop back 0 dengan IP address 200 200 200 ini sudah. Oke. Selanjutnya saya membuat loopback 0 dengan alamat 200.200.200.2. Network ini digunakan sebagai prefix tujuan untuk pengujian BGP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi BGP pada router 2. BGP 200 dan BGP router ID jadi 2. Terus numbernya adalah 12 12 S-nya adalah 100 R1 terus network 200 0 ini ada 255 0 ini terus kita oke terus kita tidak ada yang tipu ya, tidak ada. Oke. Kemudian saya mengaktifkan BGP dengan AS200 di mana R2 membuat neighbor ke R1 dengan alamat 12.12.12.1 dan AS-nya adalah 100. Dan yang terakhir tadi adalah R2 itu mengiklankan network 200.200.200.0.124 melalui BGP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk router 3. Terus kita juga interface yang mengarah ke router 1. Kita juga atur interface baik ini IP add 200.200.200.3. Kemudian saya membuat loopback dengan alamat 200.200.200.3 sebagai network tujuan pengujian. Nah, kita akan mengatur BGP untuk router 3. Router BGP terus router BGP ID-nya adalah 3.2.3 terus number adalah 13 ya 13.1 remote S-nya adalah 100 kemudian networknya sama ya 200 ya 200 0 mix 25 0 seperti ini exit and wait. Terus selanjutnya kita akan maaf kita belum menjelaskan. Jadi selanjutnya saya mengaktifkan BGP dengan S-nya tadi adalah 300. R3 membuat neighbor ke R1 menggunakan alamat 13.13.13.1 dengan AS-nya tadi adalah 100 dan juga R3 mengiklankan prefix 200.200.200.0/24. Dengan demikian R1 mendapatkan prefix yang sama dari R2 maupun R3. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VPC-nya. Ini oke, kita telah selesai mengkonfigurasi. Di sini VPC-nya menggunakan alamat IP 192.168.1.10 dengan gateway-nya adalah 192.168.1.1 yang merupakan alamat interface R1. Setelah kita mengkonfigurasi, tahap selanjutnya yakni adalah tes verifikasi. Kita coba tes interface terlebih dahulu. Ini show IP interface. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk Ethernet 010, di sini IP address-nya sekian dan up, statusnya up semua.
dari router hmm, apa 23 dia up, dari VPC juga up seperti ini. Jadi sebelum melakukan pengujian BGP di sini saya memastikan seluruh interface itu pada R1 itu dalam kondisi up. Sebenarnya kita coba tes ping terlebih dahulu ke R1 menuju R2. Nah, di sini juga sudah replay, terus kita ping juga dengan 13.2. Nah, di sini juga sudah replay. Terus selanjutnya kita akan tes BGP summary. So, IP BGP summary. Oke. Selanjutnya saya memeriksa status BGP menggunakan perintah show IP BGP summary. Jadi pada hasil ini saya memastikan bahwa router 2 dengan alamat sekian 12.12.12.2 dan R3 dengan alamat sekian ini sudah menjadi BGP neighbor dan berada dalam kondisi established seperti ini. Terus selanjutnya kita bisa tes show IP BGP. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya saya melihat tabel BGP yang masih dalam kondisi normal. Jalur melalui jadi pada tabel ini terdapat dua jalur menuju prefiks 200.200.200.0/24. Nah, di sini. Jadi jalur melalui R2 memiliki local preference 200, sedangkan jalur melalui router 3 tadi memiliki local preference 90. Nah, dikarenakan local preference R2 lebih tinggi, R2 dipilih sebagai jalur terbaik dengan tanda bintang lebih dari ini. Ya, dipilih menjadi best path atau jalur terbaik. Jadi tanda ini itu menunjukkan bahwa jalur melalui 12.12.12.2 atau R2 merupakan jalur terbaik yang dipilih oleh BGP. Seperti itu. Terus kita juga bisa show IP BGP. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya melakukan verifikasi menggunakan show IP route BGP. Pada kondisi yang masih normal, prefix 200.200.200.0/24 diarahkan melalui next hop 12.12.12.2. Ini membuktikan bahwa R2 sedang digunakan sebagai jalur primary. Untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi BGP failure tadi. Kita kembali ke konfigurasi terminal konfigurasi. Terus kita akan mematikan interface yang mengarah ke router 2. Shutdown. Sip. Nah, kita sudah mematikan ya. Jadi selanjutnya saya akan melakukan simulasi kegagalan pada jalur utama, yakni yang mengarah ke router 2 dengan local preference tadi adalah 200. Jadi jalur utama adalah koneksi R1 menuju R2 melalui Ethernet 0/0. Di sini saya menonaktifkan interface tersebut menggunakan perintah shutdown. Dengan demikian koneksi menuju R2 dan akan terputus dan BGP diharapkan menggunakan jalur cadangan melalui R3. Kita coba buktikan dengan show IP BGP summary. Nah, di sini setelah interface dimatikan, saya kembali memeriksa status BGP, di mana neighbor R2 seharusnya sudah tidak berada dalam kondisi stabil karena koneksinya terputus. Sementara itu neighbor untuk R3-nya itu masih aktif. Kita coba tes lebih lanjut. Ini BGP. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya saya melihat kembali tabel BGP karena jalur menuju router 2 sudah terputus. Jalur R2 tidak lagi dapat digunakan. BGP kemudian memilih jalur alternatif melalui R3 seperti yang kita bisa lihat di sini. Ya, dapat dilihat bahwa next hop sekarang berubah menjadi 13.13.13.2, yaitu router 3 di sini. Terus kita juga cek lebih lanjut show IP GP. Nah, di sini saya melakukan verifikasi routing table. Sebelumnya tadi prefix 200.200.200.0/24 menggunakan next hop 12.12.12.2 atau router 2. Dan setelah jalur utama mengalami kegagalan, sekarang jalur tersebut berubah menjadi 13.13.13.2 atau dari R3 ya, via R3 tadi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme BGP failover berhasil bekerja. Seperti itu. Dan kita setelah simulasi kita akan coba kembalikan. Interface lagi. Terus kita bisa exit. Nah, setelah simulasi failover selesai, sekarang saya akan coba mengembalikan koneksi utama dengan mengaktifkan kembali interface Ethernet 0/0.
Kita coba show IP BGP Summary. Nah, terlihat bahwa dia aktif kembali ya. Setelah koneksi R1 menuju R2 kembali aktif, Neighbor R2 seharusnya kembali ke kondisi stabil seperti yang bisa dilihat. Terus kita coba cek rutin. Nah, di sini juga dapat terlihat. Jadi terakhir saya akan melihat kembali routing table-nya karena R2 sudah kembali aktif dan memiliki local preference yang lebih tinggi. R2 kembali dipilih menjadi sebagai jalur primary. Dia kembali ke 12.12.12.2. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi BGP failover telah berhasil diterapkan. Pada kondisi normal, R2 digunakan sebagai jalur primary karena memiliki local preference sebesar 200. Ketika koneksi antara R1 dan R2 dimatikan, BGP secara otomatis memilih router 3 sebagai jalur backup dan next hop berubah dari 12.12.12.2 tadi menuju ke 13.13.13.2. Setelah koneksi R2 kembali diaktifkan, R2 kembali lagi menjadi jalur primary. Dengan demikian, mekanisme failover berhasil dibuktikan melalui perubahan jalur pada tabel BGP dan routing table. Seperti itu. Baik, setelah melakukan seluruh rangkaian praktikum BGP, mulai dari BGP load share, BGP load balance, hingga BGP failover, dapat disimpulkan bahwa masing-masing konfigurasi memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda dalam menentukan jalur routing. Pada BGP load share, kita menerapkan pemanfaatan lebih dari satu jalur untuk membagi traffic sehingga tidak hanya bergantung pada satu jalur saja. Kemudian pada BGP load balance, kita menerapkan beberapa jalur yang dapat digunakan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama sehingga pemanfaatan jalur menjadi lebih optimal. Sedangkan pada BGP failover terdapat jalur utama dan jalur cadangan. Ketika jalur utama mengalami kegagalan, BGP akan memilih jalur cadangan itu secara otomatis. Dan ketika jalur utama kembali tersedia, jalur tersebut dapat kembali digunakan. Seluruh konfigurasi dan pengujian pada praktikum pada lab ini saya lakukan menggunakan Pinet Lab dan hasilnya telah diverifikasi melalui beberapa perintah seperti show IP BGP, show IP BGP summary, dan show IP root BGP. Demikian praktikum BGP yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan dan mekanisme kerja BGP dan dalam mengatur jalur routing. Mohon maaf bila ada salah kurangnya. Saya terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.